Waduh, berarti nggak boleh bermacam-macam ini Mas Evi. Benar sekali. Terus benar-benar hati-hati. Iya. Untung Buddha Santang Iya, mengingatkan soalnya dia kami. berada di lingkaran ini Mas Evi. Benar, kalau kita baca mantranya, maka dia akan berpindah. Iya. Iya. Tapi resiko juga sih. Mas Evi, Bayinya menangis, Mister Om. Kita suplai. aduh, om, isi om Janim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Seperti biasa, malam hari ini saya berada di pemakaman untuk berjaga 7 hari ke depan ya teman-teman ya. Jadi di 7 hari ke depan ini kita bergantian terus, waktunya pun bergantian untuk menjaga makam ini. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada seorang yang mau mengorbankan ataupun ikut berkorban di tim Laslos untuk Bapak Ladi bin Meslan. Beliau dari luar negeri ikut berkurban bersama tim Laslos. Jadi beliau ikut berkurban kambing yang seharga 3.500.000 dan kita akan melakukannya, dan juga nanti akan kita bikin story kambingnya seperti apa. Nanti di story saja, jangan di platform utama ini, nanti di story YouTube atau gimana kita tunjukkan kambingnya ini, dan prosesi penyembelihannya mungkin akan kita persingkat karena YouTube itu sangat ketat dengan darah ya. Jadi kita itu akan men-skip-skipnya. Jadi nanti kita akan tunjukkan kambing dari Bapak Ladi seperti apa. Dan ini teman-teman, saya sudah berada di lokasi seperti biasa, namun karena ada satu hal ya teman-teman ya, yaitu dari dayang ataupun dari pelayan mie pelet itu tidak mampu untuk menyuplai energi kepada sang bayi ini. Jadi pelayan itu hancur teman-teman. Beliau itu tiba-tiba lemas dan langsung hancur seketika. Dan alhamdulillah saya itu membawa gelang. Jadi untuk suplai energi itu saya berikan gelang teman-teman ya. Namun gelang ini pun sepertinya masih kurang kuat ya. Sebenarnya yang cocok itu ibunya. Ibunya yang cocok. Namun memang tidak diizinkan untuk datang ke sini karena tempat ini sangat berbahaya sekali. Namun untuk gelang ini masih untuk 7 hari itu jelas bertahan ya. Cuman yang jelas nanti gelang ini khasiatnya akan sangat berkurang. Akan berubah warna menjadi hijau. Jelas. Ataupun hitam. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki gelang, kalau gelangnya itu dipakai saat tidur terus patah, mungkin energi kalian itu sangat kuat sekali, jadi gelangnya tidak mampu ya. Kalau yang kalian itu berubah, warnanya berubah, berarti gelangnya itu langsung bekerja gitu teman-teman, menyerap energi negatif kalian. Tapi yang dipakai terus bawa tidur, ada yang langsung patah gitu, biasanya itu nggak kuat menahan benturan. Ketika kalian tidur itu ada makhluk yang mengganggu. Jadi saya sarankan bertahan ya. Kalau bisa, kalau disatukan sudah nggak bisa lagi, kecuali mungkin karena sudah hancur ya, jadi khasiatnya itu berubah. Tapi untuk kalian yang membawa ke kamar mandi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dibawa ke kamar mandi, kecuali satu, tasbih itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi ya teman-teman ya. Ini dibawa ke kamar mandi, dibawa ke toilet masih aman teman-teman. Yang penting jangan sampai
hancur ya. Kalau hancur kalian harus ambil yang baru lagi ya gitu teman-teman. Ini bayinya itu sedang tenang karena tadi sudah disuplai energi dari saya, ditambah gelang kehidupan seperti ini. Dan ini sebenarnya sedang menunggu pergantian dari Om Janim ya teman-teman ya, karena Om Janim sedang dalam perjalanan dan waktu saya itu sebenarnya harusnya udah selesai sih. Namun ini Om Janim belum balik-balik ke Mas Evi ya. Tapi sementara ketika saya yang jaga di sini, sejak adanya bayi ini teman-teman ya, ini tuh aman sih, nggak ada apa-apa dan nggak ada yang mendekat. Tidak hanya makhluk halus ya, kayak seperti hewan apa, ular kayak gitu yang intinya berhubungan dengan bangsa jin ataupun simbol-simbol iblis itu nggak ada. Biasanya kan ular, terus apa itu namanya, kelabang, kalajengking, itu kan simbol-simbol iblis. Itu nggak ada yang datang sejak adanya bayi ini di sini. Oke teman-teman, ini 1 minggu lagi adalah sholat id ya, sholat idul adha, hari berkurban. Jadi untuk yang mampu tolonglah berkurban, karena dengan berkurban itu kita bisa membantu ataupun berbagi bersama yang berhak menerima ya teman-teman ya. Jadi untuk yang menerima kurban itu tidak hanya fakir dan miskin saja, namun semua, ada beberapa golongan seperti tokoh agama, tokoh utama, pejabat ya, intinya yang bermasyarakat itu bisa menerima karena memang itu sudah ketentuan. Namun untuk yang berkurban itu dilarang memakan daging kurbannya sendiri ya. Kalau bisa itu dioplos dengan yang milik orang lain kayak gitu. Karena beberapa hadis mengatakan itu kalau memakan daging kurban yang kita kurbankan sendiri itu ada hukum tertentu lah gitu teman-teman. Saya mau berbicara takut salah karena ini sensitif sekali dengan kepercayaan. Jadi ada yang nggak apa-apa orang kurban kok kita dapat jatah seperempatnya kok ya gitu ada, tapi sebenarnya jatah seperempat itu untuk dibagi-bagikan kayak gitu teman-teman. Siapa? Oh iya. Kok jalan Mas Evi? Emang dia manusia Mas Evi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek siapa? Kakek tidak ingin mengganggumu. Kakek hanya mau melihat makam. Kakek jauh-jauh datang ke sini untuk melihat makam itu.
Oh, silakan kek. Mas Evi, dia itu berjalan seperti manusia, tapi kulit, wajah, tangan, kaki bukan manusia loh Mas Evi. Kakek punten kenal dengan ini kek? Kakek sangat mengenal sekali. Namun, kakek kesini tidak hanya ingin menjenguk makam, namun untuk memberi sesuatu dan meminta sesuatu kepadamu. Maaf, kalau saya ada sesuatu yang bisa saya berikan, pasti saya berikan. Namun saya belum tahu apa itu. Yang jelas, kakek datang dari mana? Dan kenapa kakek kesini? Tolong jawab, kek. Kakek datang dari jauh. Kakek hanya bertindak sebagai pemutus pesan. Dan kakek disuruh meminta juga sebagai pemutus pesan. Maksud kakek gimana? Pemutus pesan apa? Kakek adalah makhluk seperti pemutus ataupun penyampai sesuatu. Kakek bisa berubah menjadi merpati putih untuk menyampaikan pesan. Oh, saya tahu. Jadi kakek misalkan di zaman ini itu adalah sebagai pos. Oh, kenapa kakek nggak terbang jauh-jauh ke sini? Langsung ke sini sebagai merpati. Kenapa kakek harus berjalan dari sana ke sini? Memangnya kenapa, kek? Tidaklah baik langsung datang menemui dalam kondisi langsung datang dalam kondisi yang mengagetkan. Oh, jadi kakek sengaja terbang terus muncul di sana. Oh, bentar, kek. Jadi tujuan kakek itu mau menjumpai dia atau menemui saya atau meminta sesuatu dari saya atau meminta sesuatu dari makam ini. Kalau makam ini tidak bisa dimintai sesuatu. Mungkin kalau wasiat atau pesan tentang makam ini saya bisa. Tapi untuk meminta sesuatu dari makam ini saya melarang. Itu musyrik, ya.
kamu tahu, yang bisa abadi itu bukan hanya manusia, melainkan seperti kakek juga bisa abadi. Kakek sejak zaman dahulu adalah sebagai makhluk penitip pesan yang sering berubah wujud menjadi merpati putih. Hingga sekarang kakek masih hidup. Namun ini ada suatu pesan untuk orang yang telah memakamkan guru besar. Dia akan mendapatkan suatu petunjuk. Namun kakek juga dapat pesan harus meminta sesuatu dan untuk diberikan kepada pemberi pesan. Oke. Jelaskan, Kak. Kakek ingin meminta gelang kehidupanmu dan ditukar dengan bingkisan pesan ini. Aduh, Mas Sevi. Masih bawa gelangnya enggak? Saya cuma bawa satu loh. Nanti kalau bayi ini menangis gimana, Mas Sevi? Masa iya kita panggil ibunya? Gak bisa. Kayak maaf kayak saya hanya punya satu yang saya bawa di sini. Bisa digantikan dengan yang lain tidak kayak? Misalkan saya bawa handphone, saya juga nggak bawa perhiasan apapun, mau ditukar. Tidak harus gelang itu, karena ini sudah ditakdirkan untuk masalah bayi itu. Biarkan saya yang akan memberikan energi kepada bayi itu selama 4 hari ke depan. Dan kamu terimalah ini. Aku memohon izin. Aku akan mengambil gelang itu. Silakan. Alhamdulillah. Aman ya? Ini boleh saya buka? Apa ini? Silahkan. Apa ini ya Mas Evi ya? Ringan sekali ini. Apa ini? Aduh.
Kok kayak surat Mas Evi? Iya kan kayak gulungan surat Mas Evi. Apa ini kayak? Apa ini? Buka saja. Sepertinya ini kayak udah tua, udah sobek lagi Mas Evi. Nih. Saya buka ya Mas Evi ya. Waduh. Waduh. Mas Evi. Apa ini Mas Evi? Oh kebalik tulisannya. Kayak peta loh Mas Evi. Kayak ini peta apa kayak saya nggak ngerti dan saya nggak maksud. Tolong kayak jelaskan. Itu peta rahasia dari Sang Idris. Beliau menggambarkan di mana titik harta karun terbesar di dunia dan di mana titik iblis terkumpul terbesar di dunia, dan jalur perdagangan, jalur kuno. Dan di situ pula kamu harus berpindah dari tempat ini. Untuk apa saya berpindah dari tempat ini? Kenapa? Tulisannya Arab semua ya Mas Evi ya? Bisa di zoom Mas Evi? Astagfirullah. Mas Evi? Ini apa ini lo? Kok bacaannya? Ya Jud. Ini. Lihat nggak? Kelihatan nggak di kamera? Ya Jud. Ya Jud. Jangan-jangan ini tempat di mana ya Jud dan Majud. Saya belum bisa mencerna ya teman-teman ya tentang peta ini ya teman-teman ya. Dan ini yang atas sepertinya gunung emas. Gunung emas, gunung emas. Ini yang kayak gini adalah gunung-gunung emas. Saya belum bisa menjelaskan ini. Astagfirullah. Kuno sekali ini ya. Ininya pun kertasnya kayak bukan kertas biasa loh Mas Evi, kayak saya rasa teksturnya kasar, kayak kayu loh Mas Evi. Iya kayak kayu yang memang belum sempurna menjadi kayak mau membuat kertas tapi nggak sempurna, jadi masih tekstur kayu ini. Wow, masih tekstur kayu ini. Yang belakang tapi yang depan itu agak halus. Coba saya buka yang satu, ada dua loh Mas Evi. Saya nggak tahu. Saya harus mempelajari ini teman-teman, atau mencari ahli geografi untuk membantu saya mencerna. Ini tadi ada suatu titik yang agak berbeda yang mungkin harus saya tuju tempatnya.
Beda Mas Ewi. Ini lebih besar. Ini pulau apa ini? Kenapa begini? Wahai merpati, tugasku tidak layak untuk menjelaskan itu semua. Biarkan dia berpikir. Jangan kau berjelas. Karena sifat manusia ditunjukkan untuk berpikir, agar manusia itu tidak malas